Kami menargetkan itu 1 juta suara untuk di Bali. Tapi kalau saksinya pada kecapean, mungkin Bapak sedikit ngasih makannya atau Bapak nggak kasih makan nih. Jadi begini, bentar Pak Baras ya, yang terhormat nih. Itu Bapak targetnya tinggi banget ya. Kalau Captain sama Co-Captain ngelihat itu Pak, kayaknya ngeri juga Pak ya. Gimana tuh Pak? Timnas atau Tim Pemenangan Nasional Capres-Cawapres 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hanya mendapat 3% suara di Bali. Dan Timnas malah salahkan saksi TPS. Mari kita ulas bareng nih. Tapi sebentar dulu. Kalau 3% kok malah tinggian suara Pak Prabowo waktu 2019 di Bali ya Ton ya? Oke. Dilansir dari Detik Bali, juru kampanye Timnas 01 yaitu Ahmad Baras mengatakan, kalau di Bali karena kami kesulitan pada saksinya, memang kami akui saksi kurang disiplin ya. Sebagian itu mungkin kecapean, ujar Pak Baras saat dihubungi waktu itu oleh Detik Bali pada Sabtu 17 Februari 2024. Tapi gini, Pak Baras, kalau memang saksinya kurang disiplin, mungkin Bapak kurang ngasih pelatihan. Tapi kalau saksinya pada kecapean, mungkin Bapak sedikit ngasih makannya atau Bapak nggak kasih makan nih kepada para saksi gitu ya kan. Atau jangan-jangan logistiknya kecil Pak, makanya pada kurang disiplin. Nah, kita coba cek data KPU dulu Ton. Pertanggal 17 Februari 2024, pukul 19.30 WIB, KPU merilis Pilpres di Bali untuk pasangan 01 Amin yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu mendapatkan suara sebesar 3,16% dengan jumlah suara sebanyak 30.781 suara. Kecil juga ya Ton ya. Ini mah sama Pak Nyoman Parta jauh banget gitu ya. Ya walaupun Pak Nyoman Parta caleg DPR RI gitu, tapi udah jauh banget suaranya gitu. Tapi tenang Pak Baras, untuk Pak Baras yang terhormat, itu kan baru data 54,01% suara yang masuk ke KPU Pak. Atau baru sebanyak 6.918 TPS dari jumlah TPS sebanyak 12.809 TPS di Bali. Gitu, jadi tenang dulu ya Pak Baras ya, dan semeton semua harap santai dulu. Dan saya juga melihat, dilansir dari Tribun News, Pak Baras juga mengatakan pada 10 September 2023, dalam agenda pengukuhan Badan Koordinator Saksi atau Bakorsi, kalau dirinya mentargetkan Capres-Cawapres 01 itu mendapatkan suara 40% di Bali atau bahkan lebih. Jadi begini, bentar Pak Baras ya, yang terhormat nih. Itu Bapak targetnya tinggi banget ya. Tapi kok realitanya sampai saat ini kecil apa ya? Gimana tuh Pak? Ya semoga Kapten Timnas dan para co-kapten Timnas nggak inget sama statement Bapak waktu 10 September itu Pak. Ya kan? Karena Kami menargetkan itu 1 juta suara untuk di Bali. kalau Kapten sama Co-Kapten ngelihat itu Pak, kayaknya ngeri juga Pak ya. Gimana tuh Pak? Ya semoga nggak melihat Pak. Saya bantu doa supaya nggak melihat. Dalam berita yang sama di Detik Bali, Pak Baras ini juga tetap mentargetkan suara sebesar 10%. Kurang lebih Pak Baras mengungkapkan hal seperti ini. Kalau segitu jauh di bawah. Kalau dari real account, insya Allah kami
di atas 10%. Kira-kira seperti itu. Gini, Pak Laras. 10 September 2023, Bapak bilang targetnya 40% di Bali untuk suara Capres dan Cawapres 01. Sekarang Bapak mentargetkan real count-nya itu di atas 10%. Sedangkan rilis KPU per hari ini 3,16%. Bapak nggak lupa kan sama statement Bapak pada 10 September 2023 itu kan? Gimana nih Pak? Coba Bapak bisa merenungkan itu sejenak lah gitu. Kalau menurut Semeton semua, gimana tanggapannya? Apakah Capres 01 dan Cawapres 01 ini akan mendapatkan suara di atas 10%? Kira-kira gimana Ton? Coba komen di bawah. Tapi memang harus bersabar dulu, menunggu sampai akhir dari KPU diriliskan, yaitu pada 20 Maret nanti. Ya, semoga target Pak Baras ini beneran tercapai ya. Atau gimana Ton? Kira-kira perlu kita bantu doa atau gimana itu? Coba Semeton komen di bawah ya. Oke, untuk Semeton semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta di-share video-video ini, video-video Gema Bali, entah itu ke grup WA sekolah, grup WA keluarga, nyamuk, pokoknya semua lah, sekedemennya itu semua di-share. Dan jika ingin berdiskusi, silakan tulis opini-opini Semeton di kolom komentar. Dan pandangan Semeton juga tulis di kolom komentar. Oke, tunggu. Jangan lupa tunggu video kita selanjutnya. Saya Ngurah Arya, bukan caleg DPD RI. Mengucapkan pamit undur diri dan matur suksema.